Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja relate banget buat kita semua, terutama buat teman-teman Gen Z yang mungkin lagi ngerasa, aduh, hidup kok seberat ini ya, tuntutan dari sana-sini rasanya bikin overthinking. Makanya, di sesi ini kita bakal membedah sebuah masterclass dari masa lalu tentang crisis management, alias manajemen krisis. Kita bakal belajar langsung dari kisah masa muda Nabi Musa, dan gimana persisnya beliau menghadapi tekanan luar biasa yang bahkan sampai mengancam nyawanya sendiri. Seru kan? Yuk kita mulai? Tapi sebelum itu, coba deh kalian pikirin pertanyaan ini. Gimana sih cara kita benar-benar tahu ketangguhan mental atau mindset seseorang itu kuat waktu lagi krisis? Pas semuanya tiba-tiba hancur berantakan, dari mana kita tahu dia itu tangguh? Nah, berdasarkan materi yang kita bedah hari ini, jawabannya itu ternyata deep banget. Jawabannya, perhatiin aja doa-doa atau kata-kata yang dia panjatkan di detik-detik paling genting itu. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama dari pembahasan ini. Kita namain aja, titik krisis Musa yang bermula dari sebuah insiden fatal di kota Memphis. Jadi gini kronologinya, ini ada di surat Al-Qasas ayat 15-20 ya. Awalnya tuh Musa masuk ke kota diam-diam. Dia ngelihat ada orang yang lagi berantem. Dan niatnya sih murni cuma mau misahin doang, ngebela yang dijalimi. Tapi siapa sangka coba, satu pukulan yang niatnya cuma buat melerai, malah bikin musuhnya meninggal. Bayangin aja, hari yang tadinya normal-normal aja, dalam hitungan detik langsung berubah jadi bencana fatal. Belum selesai syoknya, tiba-tiba datang orang ngasih peringatan kalau para petinggi kota udah rapat dan mutusin buat ngeeksekusi mati Musa. Situasinya bener-bener kacau balau. Nah, dari kejadian chaos itu, kita masuk ke bagian kedua. Kita bakal lihat gimana kesalahan fatal ini direspon dengan sangat cepat, dan apa efek psikologis langsungnya. Coba posisikan diri kalian di sana. Pas krisis kayak gitu kejadian, nyawa melayang, panik nggak karuan, apa yang bakal kalian lakuin pertama kali? Disinilah mental bajanya Musa kelihatan banget. Begitu sadar dia bikin kesalahan fatal, dia nggak denial. Dia nggak biarin kekacauan itu bikin otaknya blank. Di ayat ke-15 ini, Musa langsung point out akar masalahnya. Dia sadar penuh kalau ini tuh dorongan negatif, emosi sesaat yang bikin dia lepas kendali. Dia langsung ngeblok pengaruh buruk itu detik itu juga. Dan ini luar biasa banget sih. Diambil dari ayat 16 dan 17, Musa tuh secara nggak langsung ngasih kita framework alias langkah-langkah praktis buat kita-kita nih, anak muda zaman sekarang, kalau lagi bikin kesalahan gede. Pertama, own your mistake. Dia terang-terangan ngaku, aku udah menzolimi diriku sendiri, nggak nyari kambing hitam. Kedua, dia langsung minta ampun sama Allah. Dan ketiga, ini yang paling keren, dia bikin komitmen tegas buat nggak akan pernah lagi ngebantu keburukan. Ini tuh bener-bener cara problem solving yang super terstruktur di tengah situasi yang lagi ancur-ancurnya. Terus apa langkah selanjutnya? Kita masuk ke bagian ketiga nih, keputusan di tengah kepanikan, yaitu lari menuju Madian. Bayangin deh realitas yang harus dia hadapin. Dia sendirian, jadi buronan negara yang mau dieksekusi mati, dan dia harus lari dari zona nyamannya ke tempat yang dia sendiri nggak tahu itu di mana. Kalau orang normal kayak kita, wah udah pasti hancur lebur sih mentalnya, bakal putus asa, ngerasa hopeless banget. Tapi coba perhatiin respons Musa. Dia takut? Ya pastilah, namanya juga manusia. Tapi rasa takutnya itu justru dijadiin trigger buat punya kewaspadaan tingkat tinggi yang dibarengin sama doa yang nggak putus-putusnya sama Allah. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zolim itu. Teman-teman, kita tuh bisa ngerasain loh betapa gentingnya doa ini. Ini diucapin pas banget dia lagi melangkah keluar dari batas kota. Dia harus ekstra hati-hati, waspada parah takut ada intel atau pasukan yang ngejar dia. Ini adalah potret kerentanan manusia yang paling mentok. Dia cuma bisa minta diselamatkan. Oke, mari kita lihat gimana situasi ini berlanjut ya. Sekarang Musa harus jalan kaki ngelewatin gurun pasir yang asing menuju tanah Madian. Ketidakpastiannya double-double nih. Ketidakpastian arah secara fisik dan pastinya ketidakpastian masa depan secara mental dan emosional. Tapi lagi-lagi, di tengah rasa bingung yang luar biasa itu, dia cuma naruh satu-satunya harapan pada petunjuk ilahi. Di ayat ke-22 ini jadi bukti nyata loh, kalau bahkan di saat kepanikan lagi meledak-ledak di kepala kita, sebuah doa yang benar-benar fokus itu bisa banget ngejaga pikiran kita supaya tetap waras dan stabil. Sekarang, kita sampai di bagian keempat, sekaligus intisari dari bedah materi kita, doa sebagai senjata utama untuk menaklukkan badai di dalam batin.
Yuk kita bawa cerita sejarah epik ini ke kehidupan nyata kita sekarang. Buat kita para Gen Z, krisis kita mungkin bukan dikejar-kejar tentara ya. Krisis kita itu krisis identitas, ekspektasi orang tua, karir yang nggak jelas, atau struggle sama mental health. Nah, disinilah fungsi doa-doa dari pemuda Musa ini relevan banget. Doa itu ternyata berfungsi buat meregulasi emosi kita yang lagi roller coaster. Dia bikin pikiran yang cemas jadi jauh lebih tenang, dan yang paling penting, ngebantu kita supaya pas lagi stres berat, keputusan yang kita ambil itu tetap jernih, dan nggak malah menghancurkan masa depan kita sendiri. Jadi, poin penting yang mau disorot di sini adalah, di sepanjang perjalanannya yang mengerikan, pelarian dari kejaran pasukan Firaun, Musa itu literally nyisi setiap langkahnya dengan doa. Dia tahu kok kalau dia itu lemah dan lagi rentan banget, tapi dia jadiin kerentanan itu sebagai modal buat ngebangun kekuatan mental yang luar biasa. Doa benar-benar jadi senjata terkuat yang bisa dia andalin saat itu. Nah, buat nutup sesi kita kali ini, aku mau ngajak kalian semua buat refleksi diri sebentar. Kalau misal besok atau kapanpun, hidup tiba-tiba ngejatuhin kalian sekeras-kerasnya, pas krisis pribadi kalian sampai di titik puncaknya, apa sih kata-kata pertama yang bakal keluar dari mulut kalian? Apakah keluhan, keputusasaan, ataukah sebuah doa yang bikin kalian bangkit lagi? Yuk kita pinjam mental bajanya pemuda Musa, sesulit apapun teruslah melangkah dan jadiin doa sebagai senjata utama kalian buat ngadepin dunia. Semangat terus ya buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.